model. Kita akan membuat basis model untuk gigi rahang atas maupun rahang bawah. Yuk kita lihat ya bahan-bahan dan alat-alatnya apa saja. Jadi alat dan bahan yang perlu kita sediakan adalah spatula dan juga rubber ball, karet boxing, penggaris, gips plaster, dan juga air untuk manipulasi, crown mesh ataupun wax mesh, model rahang atas dan rahang bawah yang sudah ada pad record, kemudian kapas, dan juga trimmer. Jika tidak ada trimmer, maka bisa digantikan dengan kertas amplas. Sediakan kertas amplas yang kasar, sedang, dan halus. Pertama, setelah kita sediakan model rahang atas, kita tentukan dulu midline rahang atas. Kita garis dengan pensil dari frenulum labii superior hingga ke sutura palatina. Jadi garisnya nanti akan membagi sutura palatina menjadi regio kanan dan juga kiri hingga ke frenulum labii superior. Setelah itu kita persiapkan kapas yang sudah kita basahi untuk menutup bagian fornix dari model rahang atas. Ini dilakukan untuk menghindari kelebihan dari gips plaster sehingga menutup bagian fornix. Setelah fornix tertutupi dengan baik, kita siapkan karet boxing di tempat yang datar. Kemudian kita manipulasi gips plaster. Masukkan air dalam rubber ball. Kemudian kita masukkan gips plaster ke dalamnya. Setelah kita tuangkan gips plaster ke dalam air, kita aduk hingga homogen. Pastikan semuanya tercampur merata dan tidak ada bagian dari gips plaster yang tidak larut. Lakukan penekanan pada rubber ball. Setelah homogen, kita tuangkan ke dalam karet boxing tanpa menggunakan spatula. Kita bisa melakukan pengetukan terlebih dahulu untuk menghilangkan gelembungnya. Kemudian kita tuangkan ke karet boxing secara langsung. Untuk meratakan, kita bisa mengetuk karet boxing pada meja atau alas yang datar. Ini adalah hasil setelah dituang 3/4 gips plaster ke dalam karet boxing. Kemudian kita masukkan model studi. Garis midline harus sejajar dengan sudut anterior dari karet boxing. Tekan dengan posisi gigi anterior dan posterior adalah sejajar dengan lantai. Kemudian batas atau tepi antara hamular notch dan karet boxing
bagian dalam adalah 1 cm. Begitu pula dengan fornix dan karet boxing. Setelah itu kita bisa merapikan gips plaster. Jangan lupa ukur tinggi dari karet boxing hingga ke dataran oklusal, yaitu setinggi 37 mm atau 3,7 cm. Pastikan dataran oklusal sejajar, kemudian tunggu hingga gips plaster mengering. Ini adalah hasil setelah mengeras. Setelah mengeras, kita bisa mengambil hasil boxing ini dengan cara mengeluarkan secara hati-hati dari karet boxing. Setelah itu, kita akan melakukan boxing untuk rahang bawah dengan cara kita oklusikan dengan oklusi sentris menggunakan patokan bite record. Setelah itu, kita lakukan fiksasi dengan cara mengaplikasikan karet. Kemudian manipulasi gips plaster dan dimasukkan ke karet boxing. Setelah kita masukkan hasil manipulasi gips plaster ke dalam karet boxing dan kita melakukan fiksasi pada model rahang atas dan rahang bawah, kemudian kita masukkan, perhatikan bahwa batas antara rahang atas dan rahang bawah itu harus sama di bagian basisnya. Berikan penekanan dan lakukan pengukuran setinggi 7 cm untuk batas atas dari rahang atas ini setelah dioklusikan. Setelah semuanya sesuai pada ukuran 7 cm dan sudah sejajar antara rahang atas dan rahang bawah, biarkan bagian gips plaster rahang bawah yang berada pada karet boxing mengeras. Jika sudah kita lepas semua, kita bisa melakukan tahap berikutnya. Dan pada saat trimming sudah selesai dilakukan, semua bagian sudah sejajar antara rahang atas dan rahang bawah, maka kita lakukan tahap berikutnya untuk penghalusan. Penghalusan dimulai dengan cara membuka atau mengerok bagian gips plaster agar bagian anatomi gigi dan juga pendukungnya terlihat. Kita lakukan untuk bagian gigi posterior dan juga gigi anterior. Setelah tahap tersebut selesai, kita bisa melakukan penghalusan dengan menggunakan amplas. Pada saat menggunakan amplas ini, kita lakukan di bawah air mengalir. Kita lakukan dari amplas yang kasar, yang sedang, kemudian yang halus. Setelah kita lakukan pengerokan menggunakan bantuan crown mesh ataupun wax mesh, maka akan terlihat bagian vestibulum yang lebih jelas. Kita bisa melihat perbedaan yang sudah dikerok dan belum di sisi yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Lakukan ini pada kedua rahang atas maupun rahang bawah. Setelah dilakukan di kedua rahang, baik rahang atas maupun rahang bawah, selanjutnya jemur model ini hingga benar-benar kering. Kemudian buatlah larutan sabun dengan melarutkan sabun berwarna putih untuk melakukan pemolesan.
Rendamlah model ini di dalam larutan sabun yang bersuhu hangat kurang lebih selama 10 menit. Setelah model rahang atas dan rahang bawah jadi, kita bisa mengecek oklusinya dan melihat apakah sudah rata atau belum basis studi model ini dengan cara mengoklusikan. Pada saat kita melepaskan, seharusnya tidak akan bergeser. Jika terjadi pergeseran seperti ini, maka ada bagian yang harus dilakukan penghalusan agar tepi-tepi dari basis studi model ini rata dan sejajar antara rahang atas dan juga rahang bawah. Kita bisa melakukannya dengan alat trimmer ataupun dengan cara manual menggunakan kertas amplas. Basahi terlebih dahulu kertas amplas dan juga studi model, kemudian kita oklusikan dan kita geserkan secara searah hingga bagian yang tidak rata tersebut menjadi rata dan juga sejajar. Lakukan pada semua sisi dengan cara mengecek di bidang yang datar. Yang perlu diingat adalah isolasi bagian fornix menggunakan kapas basah sebelum dimasukkan ke dalam karet boxing. Yang kedua, kelebihan gips plaster bisa dilakukan sebelum pengerasan gips plaster itu sendiri. Yang ketiga, perhatikan tinggi akhir dari studi model tersebut, yaitu adalah 70 mm atau 7 cm. Yang terakhir adalah setelah tahap penghalusan dan pemolesan, berilah nomor model sebagai identitas model studi tersebut dengan urutan nomor rekam medis, jenis kelamin, usia, garis miring, tanggal pencetakan studi model tersebut. Demikianlah tahap-tahap teknik boxing studi model. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.